Ya, ini Marcel dan juga pemirsa, meski memiliki fungsi yang serupa dengan sekolah biasa, yaitu menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, tapi sekolah rakyat itu berbeda dalam banyak aspek penting, dari mulai kurikulum hingga fasilitas. Seperti misalnya kurikulum sekolah biasa di Indonesia, saat ini kan menggunakan kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah alias Kemendikdasmen yang menekankan pembelajaran yang menyenangkan, terus kemudian bisa berdiferensiasi dan berbasis pada pemahaman. Tapi beda nih kalau di sekolah rakyat, nantinya akan menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan penguatan karakter, seperti misalnya ada pelajaran kepemimpinan, nasionalisme, dan juga ada pelajaran yang berbau keterampilan hidup, Marcel. Oke, jadi itu perbedaan dari segi kurikulumnya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari segi gurunya nih pemirsa. Guru di sekolah biasa ini umumnya mereka berasal dari seleksi CPNS atau PPPK yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Nanti kalau di sekolah rakyat, guru-gurunya ini mereka akan direkrut. Kurang lebih targetnya adalah sebanyak 60.000 guru secara nasional, termasuk relawan pendidikan yang biasa bertugas di daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tapi sekali lagi ya, tadi kalau kita melihat pernyataan Mendikdasmen, untuk jumlah gurunya ini akan ada finalisasi. Apakah 60.000 atau mungkin lebih, kita akan lihat nanti pemirsa. Betul, jumlah adalah satu hal, tapi yang terpenting adalah mempersiapkan kualitas gurunya juga dan kesejahteraan gurunya juga. Karena itu yang masih juga jadi salah satu PR di persoalan pendidikan kita, pemirsa. Tadi sudah membahas kurikulum, kemudian juga sudah membahas soal gurunya. Nah, yang jadi elemen berikutnya adalah murid sekolah biasa. Ini kan mereka menerima siswa dari berbagai latar belakang ekonomi melalui, kalau kita kenal namanya ada jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan juga perpindahan orang tua. Tapi kalau sekolah rakyat secara khusus ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, yakni 20% rumah tangga termiskin secara nasional, dan itu kalau kita lihat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTS. Ya, semoga nanti bisa tepat sasaran begitu ya bagi anak-anak dari keluarga yang memang tidak mampu. Nah, kalau dari segi lokasi pemirsa, sekolah pada umumnya berada di kawasan padat penduduk atau daerah perkotaan. Tapi nanti sekolah rakyat akan dibangun di lokasi strategis untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memang minim akses pendidikan. Tadi ya daerah 3T, makanya butuh juga ada relawan-relawan atau mereka yang memang memahami medan tersebut. Betul, dan kalau dari segi fasilitas sekolah, biasanya nih pemirsa, kalau fasilitas sekolah biasa umumnya itu tidak menyediakan fasilitas asrama. Jadi kan biasanya hanya sekolah-sekolah tertentu saja ya yang ada asramanya. Biasanya swasta begitu biasanya swasta begitu ya, atau boarding school. Nah, siswa ini kemudian kan biasanya harus pulang pergi setiap hari. Sementara kalau di sekolah rakyat nantinya ini dirancang sebagai boarding school, tapi gratis pemirsa bedanya. Dan siswa nanti akan tinggal di asrama, lalu mereka akan mendapatkan hak-hak mereka sebagai pelajar, seperti misalnya apa ya, makanan itu sudah kebutuhan pokok, kemudian ada fasilitas belajar dan kebutuhan dasar lainnya yang sudah dipastikan ini tidak akan mengeluarkan atau memungut biaya dari para peserta atau calon para siswa di sekolah rakyat. Iya, itulah perbedaan dari sekolah rakyat yang nanti akan didirikan oleh pemerintah, harapannya di bulan Juli nanti ya sudah berdiri di sejumlah wilayah. Ya, ini harapannya semoga bisa benar-benar memeratakan akses pendidikan di Indonesia, dan yang terpenting adalah juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada segera dibangun supaya nantinya mereka bisa belajar dengan layak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.